Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mai Rahmawati Isnen dengan NIM 232180166. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan melakukan kegiatan mendongeng di alun-alun Purworejo, tepatnya pada hari Minggu. Untuk kelengkapan videonya, yuk simak video berikut ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya Dek, nama kakak Intan Mai Rahmawati Isnen. Kakak dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di situ tempatnya ya Dek. Di sini kakak akan membawakan dongeng tentang kerbau yang cerdik penulis Abang Gede. Segerombolan kerbau sedang terancam bahaya. Ada seekor harimau lapar yang mengintai mereka. Sayangnya, kerbau yang asik menikmati rumput itu tidak menyadari mereka. Karena itu, sang harimau terus mendekati secara perlahan-lahan. Di saat jaraknya semakin dekat, sang harimau segera melompat hendak menerkam seekor kerbau muda. Sayangnya, kerbau yang hendak diterkam itu menyadari keberadaan harimau, lalu bisa menghindar. Tentu saja harimau sangat marah melihat mangsanya berhasil menghindar. Saat harimau hendaknya menyerang lagi, kerbau muda itu bersama kawannya langsung berlari meninggalkan padang rumput. Namun harimau tidak mau menyerah. Ia tetap mengejar kerbau-kerbau itu. "Tunggu kerbau, kamu akan menjadi mangsaku hari ini," teriak harimau. Rasa takut membuat si kerbau muda berlari sekuat tenaga. Ia berlari dan terus berlari. Ia tidak peduli kemana arahnya berlari. Pokoknya ia harus bisa menyelamatkan diri dari ancaman harimau. Syukurlah kerbau muda itu bisa meninggalkan harimau jauh di belakangnya. Namun ia harus berpisah dari kelompok kerbau. Sekarang ia sendirian berada di dalam hutan yang agak gelap karena lebatnya. Syukurlah aku berhasil menjauh dari harimau. Tidak sia-sia aku rajin lari pagi bersama teman-temanku, ujar kerbau sambil tersenyum. Kerbau memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon yang rindang. Ia ingin memulihkan tenaganya setelah berlari jauh. Karena sangat lelah, si kerbau pun tertidur. Sekarang ia sendirian berada di dalam hutan yang agak gelap karena lebahnya. Kerbau memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon yang rindang. Ia ingin memulihkan tenaganya setelah berlari jauh karena sangat lelah. Si kerbau pun tertidur. Tidak lama kemudian, harimau sampai di hutan. Ia mencari-cari di mana buruannya berada. Akhirnya, ia pun melihat kerbau buruannya tertidur di bawah pohon. "Hei, enak sekali kerbau itu tertidur. Ini waktu yang tepat untuk menyantapnya," ujar harimau sambil tertawa senang. "Hahaha." Tanpa disadari, kerbau pun terbangun saat mendengar tawa harimau. Karena itu, ketika harimau mulai mendekat, si kerbau segera melarikan diri. Lagi, tentu saja harimau terkejut dengan napas yang terengah. Mangsa di depannya melarikan diri lagi. Rasa kesal pun menguasai harimau. Kerbau yang ketakutan terus berlari menyelamatkan diri. Ia semakin jauh memasuki hutan. Tampak di depannya ada pohon besar dengan daun yang rimbun. Di balik pohon berdaun rimbun itu ada sebuah gua. Ia berpikir bahwa
bahwa itulah tempat persembunyiannya yang aman. Ia pun masuk ke dalam gua. Kemana? Kemana perginya si kerbau? Cepat sekali larinya, ujar harimau melihat ke segala arah dengan napas yang terengah. Tidak mungkin kerbau berlari secepat itu. Ia akan kelelahan sepertiku. Pasti ia sedang bersembunyi. Tetapi di mana ya? Tanya harimau sambil menatap tajam ke arah rimbunan pohon. Harimau berjalan secara perlahan ke sana kemari mencari kerbau. Suara langkah kaki harimau membuat kerbau semakin takut. Suaranya semakin mendekati gua tempat persembunyiannya kerbau. Nah, ketahuan kan kamu? Mau kabur kemana lagi kamu kerbau? Tanya harimau sambil mengaum keras. Kerbau sangat ketakutan. Saat harimau menemukan gua persembunyiannya, kerbau menyadari bahwa kali ini sulit baginya melarikan diri. Ia harus mencari cara untuk menyelamatkan diri. Harimau yang baik, tolong jangan makan aku. Bujuk kerbau sambil memohon. Apa? Jangan makan kamu? Tanya harimau sambil melotot. Iya, kamu lihat sendiri kan, tubuhku kurus. Apa enaknya makan kerbau kurus sepertiku? Tanya kerbau. Harimau berjalan mengelilingi kerbau. Ia memperhatikan kondisi tubuh kerbau yang memangnya tampak kurus. Benar, kamu memang kurus. Nah kan benar, kamu bisa melepaskannya dan membiarkan aku makan yang banyak dulu ya. Lalu aku akan melepaskanmu. Apa keuntungan untukku? Tanya harimau. Tentu saja. Kau akan makan enak, jawab kerbau. Masa sih? Tanya harimau ragu. Iya dong, kalau tubuhku besar, jangankan berlari kencang. Berlari pelan saja, aku pasti kelelahan. Jadi, kau akan dengan mudah menangkap bujukku ke kerbau. Benar juga. Ya baiklah, kamu boleh mencari makan dulu. Terima kasih harimau, aku pergi dulu, ujar kerbau lalu berlari kencang. Silahkan, aku pasti bisa menangkapmu saat kekenyangan, ujar harimau sambil tersenyum meremehkan. Maaf harimau, aku akan makan setelah jauh darimu, teriak kerbau. Hah, jadi kamu melarikan diri lagi, ujar kerbau lalu tertawa. Hahaha. Harimau duduk lemas di dalam gua. Sebenarnya ia ingin mengejar kerbau, namun tubuhnya sangat lelah. Ditambah lagi rasa kesal membuatnya semakin pusing. Bagaimana tidak pusing 3 kali ia gagal menangkap mangsanya kerbau yang cerdik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. A few moments later.